Haleluya, puji Tuhan saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Kami terus berdoa biar roh kita tetap menyala untuk terus mengiring Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Walaupun kita hanya mengikuti ibadah melalui media online, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita. Puji Tuhan, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Haleluya Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lalu katakan terima kasih Yesus.
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mengakui dengan iman kami Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik Tuhan. Bukan hanya kami mengakui Tuhan, tapi kami mengalami pertolongan Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun kami merasakan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami merasakan itu semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau datang kepada Engkau Tuhan, memuji Engkau, membesarkan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati kami semua Tuhan. Pada waktu menyaksikan tayangan ini, menikmati ibadah ini Tuhan, Engkau boleh mencurahkan berkat-Mu Tuhan, boleh menyembuhkan yang sakit, boleh menghiburkan yang susah Tuhan, boleh memberikan jawaban kepada mereka yang membutuhkan jawaban Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau omnipresence, Engkau hadir dimanapun kami mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulaikan ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan dengan iman bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Puji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya. Kasih setia
namanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, Allah itu baik buat saya dan Allah itu baik buat saudara dan baik buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk kembali dikuatkan, kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk mengenalmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya, Tuhan Yesus. Bapakku rindu, Kerinduan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan Engkau, selalu berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Itu merupakan kerinduan kami Tuhan Yesus. ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk mengenalmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus menjadi kerinduan kami Tuhan. Dalam kami mengiring Engkau Tuhan, dalam kami menyembah Engkau Tuhan, kami ingin tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyatu dengan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa merasakan sukacita surga yang luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Hati kami kembali siap Tuhan untuk dikuatkan, untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan urapi. Biar firman itu boleh memberikan petunjuk bagi hidup kami, boleh memberikan kami jalan keluar tentang apa yang kami hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat gembala setempat yang mempercayakan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 24, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Demikian tertulis dalam firman Tuhan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mengawali pengajarannya sebagai jawaban atas pertanyaan murid-murid tentang tanda kedatangannya, Yesus mengingatkan murid-murid untuk waspada supaya tidak disesatkan. Ada banyak hal yang menjadi tanda mendekatnya waktu kedatangan Tuhan. Di dalam Matius pasal 24 ini kita akan membaca atau kita dapat menjumpai, menemukan ada begitu banyak hal yang Tuhan Yesus sampaikan. Ada krisis-krisis yang akan dialami oleh dunia ini. Entahkah itu krisis yang berhubungan dengan politik, krisis yang berhubungan dengan situasi ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu krisis yang luar biasa, yaitu krisis pengajaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus menempatkan di atas begitu banyak krisis dan tanda-tanda yang menjadi bukti bahwa waktu kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Ada satu hal yang Tuhan Yesus tempatkan menjadi yang paling utama atau yang menjadi yang paling pertama, yaitu peringatan terhadap penyesatan. Bahkan kalau kita lihat, peringatan ini kembali diulang di ayat yang ke-11 di Injil Matius pasal 24 ini. Penyesatan dilakukan dengan melakukan atau memberikan pengajaran-pengajaran yang salah. Memberikan pengajaran yang membawa orang untuk tidak lagi berjalan di jalan yang benar, di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang penyesatan, ini memang satu hal yang luar biasa yang akan menjadi-jadi di hari-hari di mana kita hidup sekarang. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan, ternyata semua penulis perjanjian baru, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul Paulus, Yudas, Yakobus, Petrus, mereka semua menuliskan dan mengingatkan bahaya penyesatan di dalam setiap tulisan-tulisan mereka. Sekali lagi, begitu luar biasanya penyesatan ini. Yesus mengingatkan, dan semua penulis kitab perjanjian baru, mereka mengingatkan juga
orang-orang percaya yang ada di zaman mereka, dan tentunya ini juga berlaku untuk kita yang ada dan hidup di hari-hari sekarang, tentang bahaya penyesatan itu. Penyesat-penyesat, para pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk dapat membuat orang yang sudah percaya, orang yang beriman, jatuh dan gugur dari iman mereka. Mereka akan menggunakan entah ke cara yang kasar maupun cara yang halus. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di kota Tesalonika di dalam surat 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ketiga, ketika dia mengingatkan tentang bahaya kedurhakaan, dia katakan demikian: janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang akan berusaha menyesatkan orang lain dengan cara yang bagaimanapun juga, dengan cara yang seperti apapun yang mereka dapat lakukan. Mereka akan berusaha untuk membuat orang-orang percaya itu jatuh atau gugur dari iman mereka, tidak lagi tinggal di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam surat Yudas dan juga surat Petrus, kedua hamba Tuhan ini mengingatkan tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran mereka yang palsu dan tentunya juga menyesatkan. Dan mereka memberitahu bahwa orang-orang ini di hari-hari terakhir, yaitu di zaman kita hidup sekarang, mereka bukan hanya mengajar orang, tetapi mereka juga akan menyusup ke tengah-tengah jemaat Tuhan. Mereka akan menyamar dan masuk sedemikian rupa dengan cara yang tidak dapat atau sulit kita deteksi. Ada di tengah-tengah kelompok orang percaya, kemudian mereka mempengaruhi jemaat atau orang-orang percaya dengan ajaran-ajaran mereka yang salah, dengan kepalsuan-kepalsuan mereka. Apa yang mereka sampaikan kelihatannya seperti apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Tetapi mereka dikatakan seperti domba yang menyamar, atau seperti serigala yang menyamar di tengah-tengah kawanan domba. Tujuan mereka adalah hendak membinasakan kumpulan domba ini. Dan ini yang harus kita waspadai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang-orang itu hari-hari ini, mereka bukan hanya berdiri di atas mimbar-mimbar gereja, kemudian berkhotbah tentang hal-hal yang salah. Tetapi penyusupan mereka sudah masuk lebih jauh lagi, yaitu bahkan sampai ke rumah-rumah kita, ke ruang-ruang pribadi kita, ke kamar-kamar kita. Ketika kita membuka dengan bantuan dan teknologi yang luar biasa hari-hari ini, kita membuka pengajaran-pengajaran yang mereka muat di media-media sosial, di internet. Kita membaca atau mendengar pengajaran-pengajaran mereka, justru sampai ke kamar-kamar kita, ada di rumah-rumah kita. Bukan mereka menyusup dengan memaksa kita, tetapi kita yang membuka kesempatan dan pintu untuk mereka masuk dan ada di tempat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, waspadai, kata firman Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk mewaspadai para pengajar palsu ini dengan ajaran mereka yang sesat, yang bisa membuat kita jatuh dari iman, supaya kalau kita waspadai, kita tidak mudah untuk disesatkan oleh mereka. Yang pertama,
untuk kita dapat mewaspadai dan menjaga diri kita supaya kita tidak disesatkan oleh orang. Yang pertama, kita harus mengenali ajaran yang kita dengarkan, mengenali pengajaran yang disampaikan kepada kita. Sekalipun pengajaran itu dikatakan berdasarkan firman Tuhan, menurut pengakuan mereka. Pentingnya kita untuk mengenali pengajaran yang disampaikan. Dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat 16, Tuhan Yesus mengingatkan para pendengarnya pada waktu itu. Dia katakan kepada mereka, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Yang pertama, dalam mengenali ajaran ini, kita kenali siapa orangnya. Yang pertama, apakah orang itu dalam hidupnya memberikan buah-buah yang baik. Sebab tidak mungkin, dikatakan di firman Tuhan, tidak mungkin buah yang baik dapat dihasilkan dari tumbuhan atau pohon yang tidak baik. Kenali orangnya melalui sikap hidup mereka, melalui tutur kata mereka, melalui bagaimana mereka bersikap dan berlaku sehari-hari. Apakah tindakan mereka sesuai dengan firman Tuhan? Kemudian dalam mengenali ajaran ini, ya kedua yang harus kita kenali, kita harus lihat seperti apa ajaran yang mereka sampaikan. Yang pertama, apakah mereka mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah datang sebagai manusia? Kalau ada orang yang mengajarkan tentang Yesus, tetapi menyangkali bahwa Yesus adalah Tuhan, atau menyangkali bahwa dia sudah datang sebagai manusia, Rasul Yohanes katakan itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi itu adalah pengajaran antikristus. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat 3 menuliskan hal tersebut. Dan Bapak Ibu, hari-hari ini begitu banyak dalam kekristenan, bahkan dalam aliran-aliran Pantekosta, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan juga tidak mengakui, ada yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia seutuhnya. Alkitab dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa Yesus yang kita sembah, dia bukan manusia semata, tetapi dia adalah Tuhan yang menjelma, mengambil rupa manusia, berjalan ada di tengah-tengah manusia. Dia mati sebagai manusia untuk dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Tetapi jangan lupa, dia juga adalah Allah sepenuh-penuhnya. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah apakah pengajaran yang disampaikan itu berfokus pada Kristus. Dalam artian, pengajaran-pengajaran yang mendorong orang-orang untuk kemudian menjadi serupa dengan Yesus, mendorong orang-orang untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 10, Rasul Paulus katakan, kehendaknya adalah supaya dia dapat mengenal Tuhan. Dia menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Untuk itu, dalam surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 13,
Rasul Paulus juga mengingatkan kepada orang-orang percaya, apa tujuan dari Tuhan memberikan di dalam gereja Tuhan orang-orang yang disebut sebagai para rasul, para nabi, para penginjil, para gembala, dan guru. Orang-orang ini adalah anugerah dan karunia Tuhan bagi jemaat Tuhan supaya mereka berfungsi mengajar jemaat Tuhan dengan kebenaran firman, dan dengan demikian membuat orang-orang percaya atau jemaat bertumbuh imannya, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, mencapai tingkat kepenuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Menjadi dewasa, bertumbuh, menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan dari Tuhan memberikan orang-orang yang kita sering sebut sebagai jawatan di dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya kita juga harus memperhatikan apakah orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai gembala, pengajar, dan pengajar ini, apakah mereka adalah orang-orang yang mengajarkan firman dengan fokus untuk mendorong orang percaya bertumbuh di dalam iman mereka, menjadi dewasa untuk semakin serupa dengan Kristus. Kalau fokus dari pemberitaan orang-orang yang mengaku sebagai rasul, nabi, dan lain sebagainya ini, fokusnya bukan pada pertumbuhan iman, fokusnya bukan pada keserupaan dengan Kristus, tetapi berfokus pada hal-hal yang sementara, Bapak Ibu saudara-saudara patut mewaspadai orang-orang tersebut. Hari-hari ini begitu banyak pengajar-pengajar yang mengajarkan orang-orang untuk fokus pada hal-hal yang sementara. Mereka memakai Alkitab, menggunakan ayat-ayat firman hanya untuk mencapai kepentingan mereka, hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi mereka. Orang-orang yang mengajarkan bukan pertumbuhan iman di dalam Tuhan, tetapi semata-mata hanya mengajarkan bagaimana untuk diberkati, bagaimana untuk menjadi makmur, bagaimana untuk menjadi kaya, dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan pengajaran yang engkau terima, perhatikan apa yang engkau dengar, karena hari-hari ini firman Tuhan mengatakan orang akan lebih suka memilih mendengar apa yang mereka ingin dengar, bukan apa yang Tuhan mau mereka dengar. Orang-orang punya kecenderungan untuk memuaskan keinginan telinga mereka, mendengarkan berita-berita, khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang menyenangkan hati mereka, yang membuat mereka merasa nyaman, yang membuat mereka tidak merasa terusik. Injil, kebenaran yang sesungguhnya, akan membuat kita menjadi tidak tenang dalam tanda kutip. Karena Injil, kebenaran, itu akan mendorong kita untuk meninggalkan kenyamanan kita, bertumbuh di dalam iman, meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam kita, hari demi hari, membawa kita untuk semakin maju di dalam iman, semakin bertumbuh di dalam iman, menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang-orang percaya yang semata-mata hanya menginginkan berkat. Menjadi orang-orang percaya yang mengikut Tuhan hanya supaya diberkati. Ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan
supaya engkau bisa menjadi serupa dengan Kristus, supaya engkau bisa dibentuk oleh Tuhan melalui kebenarannya, menjadi orang-orang yang dewasa sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita mewaspadai pengajaran yang sesat. Bagaimana supaya kita tidak jatuh dari iman kita. Yang kedua, teruslah bertumbuh di dalam imanmu. Efesus 4, lanjutan dari apa yang menjadi tujuan dari pemberian rasul-rasul dan lain sebagainya di dalam gereja Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan di sana, supaya kita bertumbuh tidak lagi jadi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Jadi teruslah bertumbuh. Hanya orang-orang yang terus bertumbuh yang akan dapat bertahan dan tidak akan dapat dijatuhkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Hanya orang-orang yang terus mendorong dirinya setiap hari menjadi semakin serupa dengan Yesus yang akan dapat bertahan, yang akan dapat tinggal berdiri teguh di dalam iman dan tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang salah. Anak-anak sangat mudah untuk ditipu atau dibodohi oleh orang dewasa. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang dewasa. Begitu juga halnya dalam hal iman. Firman Tuhan ingatkan kita, orang yang bertumbuh dalam kedewasaan iman akan menjadi orang-orang yang sulit untuk digoyahkan dari iman mereka. Para penyesat boleh menggunakan berbagai macam cara. Tetapi kita yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, kita yang sudah bertumbuh di dalam kebenaran, kita yang memahami firman Tuhan yang baik itu, kita akan tetap berdiri kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus cinta kita. Dia tidak mau ada satupun dari kita yang kemudian jatuh dari iman. Dia tidak mau ada satupun dari kita yang keluar dari anugerah dan kemurahan yang dia sudah kerjakan melalui penebusan, melalui kematiannya di atas kayu salib. Tuhan ingin kita jadi sama dengan dia. Tuhan ingin kita mendapat bagian di dalam sorga yang dia sediakan bagi kita. Mari terus bertumbuh, Bapak, Ibu, Saudara. Rasul Paulus ingatkan, peganglah apa yang ada padamu. Peganglah pengajaran firman yang engkau sudah terima dari gembalamu, dari hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran kepadamu. Pegang itu baik-baik. Pelajari itu baik-baik, supaya engkau bisa diselamatkan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan kewaspadaan kita, supaya kita tidak tersesat dan jatuh dari iman akibat dari pengajaran yang salah. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah penulah dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh yang akan mengajar orang-orang percaya yang dipenuhkan olehnya, yang didiami olehnya, mengenai kebenaran. Roh yang akan mengingatkan orang-orang percaya apa yang diajarkan
oleh Tuhan melalui firman-Nya kepada mereka. Hanya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kita akan dapat terluput dari pengajaran-pengajaran yang salah. Karena roh yang ada di dalam kita, roh yang ada di dalam orang percaya, itu akan mengingatkan kita ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang salah, dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, sekalipun itu dikemas dengan baik, seolah-olah itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kepekaan, akan memberikan kesadaran yang baik, akan memberikan peringatan kepada orang yang percaya yang dipenuhkan Roh Kudus, bahwa itu bukan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pengajaran yang salah itu merajalela hari-hari ini. Orang-orang yang disebut nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, Alkitab menyebut sebagai penyesat-penyesat. Hari-hari ini ada banyak di sekitar gereja Tuhan. Di dalam gereja Tuhan mereka masuk. Mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran mereka secara luar biasa, membius orang, membuat orang-orang yang mendengarkan menjadi nyaman. Tetapi tanpa disadari, hal itu sedang membawa ke jalan yang salah yang akan berujung pada kebinasaan. Jangan sampai engkau menjadi orang yang terhilang dan jatuh dari imanmu, padahal engkau sudah ada di dalam keselamatan yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepadamu, hanya karena terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang salah. Sekali lagi, pegang apa yang baik yang ada padamu. Pegang firman dan pengajaran yang baik yang engkau sudah terima dari hamba-hamba Tuhan, dari gembalamu. Bertekun di dalam semua itu. Engkau akan terus diselamatkan, engkau akan terus bertahan di dalam imanmu, dan itu akan membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, waspadalah. Waspadalah, tetaplah tinggal di dalam Tuhan, tetaplah penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur pagi ini kita diberkati dengan firman Tuhan, mengingatkan kita supaya tetap waspada, selalu berjaga-jaga, karena pengajaran-pengajaran yang palsu, bahkan sampai ke rumah, ke tempat tinggal, bahkan ke kamar tidur, kita dapat melihat hal-hal yang sebenarnya beda, tidak sama, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan buat firman pagi hari ini. Kita nyanyikan, peganglah tangan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi, pegang tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri
diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan supaya kami tetap waspada, berjaga-jaga, karena pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan kepada Tuhan senantiasa ada di mana-mana, bahkan sampai masuk ke rumah, bahkan di dalam kamar sekalipun Tuhan. Sebenarnya tidak kentara, tapi sebenarnya palsu Tuhan. Ajar kami, pimpin kami, tuntun kami kepada seluruh kebenaran, sehingga kami dapat membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang benar, dan mana yang tidak benar. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Stanley Sampelan Tuhan, memberkati pelayanannya jauh di Batam. Kalau dia dapat memberkati kami dengan firman Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan pakai hamba-Mu semakin luar biasa, memberkati sidang jemaatnya Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih buat pagi hari ini kami mengucap syukur, kami dapat rasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya perjalanan hidup kami ada di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kami mau berjaga-jaga, kami mau waspada, kami mau tetap berjaga-jaga supaya kami tetap berjalan di dalam jalan yang benar dari firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Memberkati kami sekalian yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, mereka yang sakit baik di rumah sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami memuliakan Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan tetap memimpin kami, memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah kami, memberkati Indonesia Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan, mengingat begitu banyaknya rakyat yang menderita sakit, mereka juga yang meninggal dunia karena COVID-19. Tuhan lindungi Indonesia. Kami percaya Engkau dengar doa kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Bekerja dan kasihani bangsa kami Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Memberkati umat-Mu, mereka yang berkekurangan, mereka yang dalam keadaan lemah Tuhan Yesus. Kuatkan, berkati, cukupkan segala keperluan mereka Tuhan Yesus. Tambahkan iman percaya kami, supaya kami semua ada dalam bimbingan tuntunan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Kita boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan untuk berpegang teguh dengan apa yang berharga dalam hidup kita, dan jangan menukarkannya dengan apapun juga. Puji Tuhan, dan tetap semangat saudara. Sampai bertemu di ibadah pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.